Nah, inilah fitrah yang tadi disebut fitrah positif. Jadi ini ada dalam diri kita. Kita punya kecenderungan ini. Kamu berusaha atau tidak berusaha, kamu punya dorongan itu. Tinggal kamu ikuti apa tidak dorongan ini. Ini yang teori ini yang sering lebih dekat kita kenal sebagai yaitu fitrahnya manusia. Yang positif-positif. Yang pertama beragama. Jadi beragama itu dorongan fitrah sebenarnya. Orang tidak bisa tidak beragama. Beragama itu berarti menyandarkan hidupnya, menyandarkan dirinya pada sesuatu yang dianggap lebih tinggi, lebih besar dari dirinya. Karena manusia itu hakikatnya lemah. Ketika orang sadar dirinya lemah, biasanya butuh sandaran. Ya, kalau kamu merasa dirimu tidak kuat kan, jalannya kan kamu nyari yang bisa menopang hidupmu biar kuat. Karena kita beragama kan dia sandarannya ya Tuhan. Sandarannya kalau kita Allah. Jadi makanya ada teori bahwa orang itu seateis apapun, dia pasti punya sandarannya sendiri yang dia percaya. Mungkin tidak punya Tuhan, tapi dia pasti punya sistem kepercayaan versi dia sendiri. Nah, itu kenapa beragama itu fitrah. Makanya tidak ada orang yang tidak menyembah apapun. Mungkin dia tidak punya Tuhan, tapi menyembah pikirannya sendiri, tapi menyembah gagasannya sendiri, menyembah kekayaannya, menyembah jabatannya, banyak. Karena manusia itu hakikatnya lemah. Kamu kan lemah, tidak bisa ngontrol hidupmu sendiri. Kalau prosesnya ini hasilnya pasti itu kan tidak bisa. Saya belajar Pak, pasti besok lulusnya kumlot, itu tidak bisa. Belajar dalam kuasamu, tapi kumlot tidak dalam kuasamu. Jadi kamu belajar tidak jamin pinter. Kamu apalagi hidup itu kan begitu, tidak ada jaminan. Maka orang butuh sandaran. Jadi adalah dorongan fitrah orang itu beragama. Jadi kalau melihat konstruksi manusia di beberapa filosof itu kan kita ini punya jasad, punya mental, hayat, punya roh. Nah, roh ini loh yang butuh sandaran spiritual. Jadi orang itu disadari apa enggak, dia butuh beragama, butuh Tuhan. Yang kedua, kebenaran. Orang itu disadari atau tidak cenderung ingin ada pada kubu yang namanya kebenaran. Tidak ada orang yang ikhlas dianggap salah. Yo kadang-kadang ada gitu, ya wes, aku aja yang salah. Itu janjinya dia ngaku benar cuma dengan kalimat aku saja yang dianggap salah, tidak apa-apa. Itu dalam dirinya dia merasa benar, cuma aku ngalah lah, jadinya aku sing benar. Pasti ada bunyi itu. Setiap orang ingin benar. Makanya dikritik itu kan sakit hatimu. Kenapa? Karena setiap orang ingin dirinya benar. Wong kamu kadang jelas salah pun nyari alasan kan. Itu menunjukkan bahwa tidak enak salah itu. Setiap orang ingin benar. Makanya berbeda itu kan berat diatur. Banyak orang tidak bisa menanggung perbedaan. Karena perbedaan itu menunjukkan bahwa kebenaran yang aku pegangi bisa jadi tidak benar, karena orang lain meyakini kebenaran yang berbeda. Kenapa? Orang punya fitrah kebenaran. Dia pinginnya yo kebenaran yang saya yakini ini yang paling benar, yang paling mutlak. Jadi ada hubungannya dengan fitrah ternyata, bahwa setiap orang memang ingin ada di kubu yang benar. Banyak kan orang misalnya membela kebenarannya sampai bunuh diri. Itu kan kita melihatnya itu salah, tapi bagi dia itu kebenaran.
Dan bagimu yang versimu lah yang kebenaran. Nah ini ada dorongan fitrah setiap orang untuk ada dalam kebenaran. Yang ketiga, akhlak. Kamu boleh tidak jujur, tapi kamu akan lebih nyaman dan tentram ketika kamu jujur. Karena akhlak lebih fitri. Akhlak itu dorongan fitrah. Keluar dari koridor akhlak itu berarti ya keluar dari fitrah. Jadi jujur, amanah, bisa dipercaya, menghargai orang lain, macam-macam. Ini kan membuat kamu tentram, membuat kamu nyaman. Kenapa? Cocok dengan fitrahmu. Kecenderungan yang ketiga. Kemudian yang keempat, keadilan. Ini dunia sosial. Setiap orang suka dengan keadilan, ingin keadilan. Tidak ada orang yang suka dengan kezaliman, suka dengan penindasan, suka dengan perbudakan, penghisapan, macam-macam. Orang pinginnya keadilan. Ini kecenderungan fitrah. Makanya dimanapun ada ketidakadilan, rasanya kita ingin melawan. Kenapa? Karena fitrah kita itu fitrah adanya oleh Allah memang diberi rasa lebih cenderung pada keadilan. Kalau kita kok tidak belani keadilan, itu rasanya kok berat. Ada ketidakadilan, teman-teman itu memperjuangkan. Itu kan kalau pas kamu ngerti terus tidak ikut, itu kan rasanya tidak enak. Ya wis lah, tak dukung minimal dengan hati ya kan ngono. Tapi itu menunjukkan bahwa keadilan itu salah satu fitrah. Ada lagi kebebasan. Itu juga fitrah. Setiap orang tidak mau diatur-atur, tidak mau dikungkung, tidak mau diikat-ikat, diperbudak. Setiap orang ingin bebas. Kalian mau ngaji, mau datang ini kan karena bebas wae aturannya, santai wae. Coba tak ganti, tak ikat misalnya. Minggu depan kalau ngaji pakai baju putih lo ya, awas, seragam putih-putih, pakai kopiah putih. Itu mungkin tidak ada separuhnya yang datang. Kenapa? Orang tidak terlalu suka diatur-atur. Itu makanya kalau kamu kuliah kan dosen yang ngatur macam-macam kan kamu pinginnya berontak. Pinginnya sakaramu dewi. Kalau kamu kok nggak manut, saya kan ikut fitrah Pak. Susah diatur. Pingin bebas, tidak mau diatur. Pengen bebas saya Pak, jawab ujian ya ngarang bebas. Mahasiswa hari ini kan gitu. Kalau disuruh jawab dia ngarang, disuruh ngarang tidak bisa jawab. Oke, terus keindahan, kebersihan, kesucian. Ini juga jiwa cenderung ke sana. Jadi orang itu dia aku apa enggak, kecenderungannya sama yang lebih indah, lebih tertib, lebih nyaman. Kenapa karpetnya diganti? Karena orang lebih nyaman dengan keindahan, kebersihan, kesucian. Sama-sama karpetnya, kita milih yang lebih indah, lebih bersih, lebih suci. Itu jiwa cenderung ke situ. Kemudian yang terakhir, berketurunan itu juga fitrah. Kalau ini nggak perlu dijelaskan. Ya, kalian sudah bisa. Mungkin wawasannya lebih luas dari saya. Oke. Jadi kalau ini fitrah, yang dalam dirimu ada kecenderungan itu. Bedanya ada yang diikuti, ada yang terselewengkan. Jadi kembali ke fitrah itu definisinya mungkin lebih dekat kembali ke sini loh. Ayo kita hidup beragama secara benar, berakhlak, adil, bebas, indah, dan jangan lupa kawin. Nah itu fitrahnya di situ, tidak boleh bercita-cita jomblo seumur hidup. Ya, karena fitrah.
Jadi kalau kamu jujur, dorongan itu kan ada, pengen itu kan ada. Kalau enggak, ayo kamu periksa, berarti enggak normal. Ya, jadi itu kecenderungan positifnya manusia. Disitulah kuncinya kemanusiaan. Makanya katanya Gandhi, you must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. Engkau tidak boleh putus asa terhadap kemanusiaan, karena manusia tadi orientasinya baik, fitrahnya itu baik. Humanity is an ocean. Kemanusiaan itu seperti samudra. If a few drop of the ocean are dirty, kalau beberapa tetes air di samudra kotor, the ocean does not become dirty. Samudra itu tidak akan ikut terkotori. Jadi tetaplah percaya pada manusia dan kemanusiaan. Kalau ada 1-2 orang kok merusak karakter fitrahnya, kemanusiaannya, tidak apa-apa. Tetap percaya saja sama manusia dan kemanusiaan. Karena manusia dan kemanusiaan itu kayak samudra. Kalau hanya 1-2 yang kotor, tidak akan punya pengaruh apa-apa. Tetap orang masih yakin bahwa tadi beragama, kebenaran, keadilan, dan macam-macam yang jadi orientasi. Jadi ini konsep dari Mahatma Gandhi.